warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Landasan Pendidikan, dosen pengampu Ibu Wila Sari Arlen, MPD. Baiklah, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan pendidikan dengan kebudayaan dan hubungkan dengan landasan pendidikan. Jawabannya, hubungan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah proses mentransfer nilai-nilai kebudayaan, norma, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan menjadi sumber nilai dan norma yang memandu isi serta tujuan pendidikan, sehingga pendidikan menjadi sarana pelestarian, transformasi, dan pengembangan kebudayaan. Lalu hubungannya dengan landasan pendidikan yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan historis dalam pendidikan membantu memahami hubungan ini ialah filosofi pendidikan menekankan bahwa kebudayaan membentuk kerangka nilai yang diajarkan dalam pendidikan. Landasan sosiologis menekankan bagaimana pendidikan mencerminkan dan memengaruhi struktur sosial. Sementara landasan historis menunjukkan bahwa pendidikan merupakan alat untuk menjaga kontinuitas budaya di tengah perubahan zaman. Baiklah, soal nomor 2. Jelaskan mengapa diperlukan landasan psikologi untuk seorang pendidik. Jawabannya, landasan psikologi penting bagi seorang pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik. Seperti yang pertama, perkembangan kognitif. Setiap usia memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda, misalnya teori Piaget. Yang kedua, perkembangan emosi, memahami bagaimana emosi memengaruhi proses belajar. Yang ketiga, motivasi belajar. Psikologi membantu pendidik merancang strategi untuk memotivasi siswanya. Keempat, gaya belajar. Memahami gaya belajar individu, visual, auditory, kinestetik, memungkinkan pendekatan yang lebih efektif. Dengan landasan ini, pendidik mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa dan mengaktifkan dan meningkatkan hasil belajarnya. Soal berikutnya, jelaskan perbedaan pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran siswa SD, SMP, dan SMA. Jawabannya, perbedaan pendekatan pembelajaran di SD, SMP, dan SMA. Yang pertama, di SD atau sekolah dasar, fokus pada pembelajaran berbasis aktivitas konkret dan visual karena anak-anak berada dalam tahap operasional konkret atau teori Piaget. Pendekatan menyenangkan seperti permainan edukatif sering digunakan dalam pembelajaran di SD atau sekolah dasar. Yang berikutnya, SMP, sekolah menengah pertama. Pendekatan berbasis transisi abstraksi karena siswa mulai berpikir logis namun masih membutuhkan bimbingan. Diskusi kelompok dan eksplorasi mandiri mulai diperkenalkan. Yang berikutnya, SMA, sekolah menengah atas, fokus pada pemikiran abstrak dan kritis dengan pembelajaran berbasis diskusi, debat, dan proyek mandiri. Siswa diharapkan mampu berpikir analitis. Jadi itu saja pendekatan pembelajaran siswa SD, SMP, dan SMA. Soal nomor 4, jelaskan dengan contoh implementasi sosiologis dalam pendidikan.
Jawabannya, contoh implementasi sosiologis dalam pendidikan. Implementasi sosiologis terlihat dalam pembelajaran nilai-nilai sosial seperti kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Contohnya, program ekstrakurikuler seperti pramuka, kerja bakti, atau proyek kolaboratif antar siswa bekerja sama antar siswa mengajarkan mereka pentingnya bekerja sama dalam masyarakat. Pendidikan juga sering menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberian beasiswa bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Soal yang nomor 5 yaitu jelaskan enkulturasi budaya dan berikan contohnya. Enkulturasi budaya dan contohnya, proses di mana seseorang mempelajari dan menginternalisasi kebudayaan tempat ia dibesarkan. Ini biasanya terjadi sejak kecil melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan sosial. Contohnya yaitu anak-anak di Jawa belajar menggunakan bahasa Jawa halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, karena norma ini diajarkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Soal berikutnya yaitu jelaskan inkulturasi budaya dan berikan contohnya. Inkulturasi budaya dan contohnya, proses di mana seseorang atau kelompok budaya menerima dan mengadaptasi unsur-unsur budaya lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Contohnya seperti musik gamelan tradisional Indonesia yang diadaptasi ke dalam liturgi gereja di Jawa, sehingga menciptakan harmoni antara tradisi lokal dan nilai keagamaan. Jelaskan mengapa kearifan lokal budaya setempat harus dilestarikan dan bagaimana kearifan lokal tersebut memberi kontribusi dalam pendidikan. Pentingnya melestarikan kearifan lokal dan kontribusinya pada pendidikan yaitu kearifan lokal mencerminkan identitas budaya yang unik dan menjadi sumber solusi terhadap tantangan lokal seperti pengelolaan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat. Melestarikan kearifan lokal mencegah hilangnya warisan budaya di tengah globalisasi. Kontribusi dalam pendidikan yaitu yang pertama, pengajaran nilai lokal, mengintegrasikan kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan keadilan ke dalam kurikulum pendidikan membentuk karakter siswa. Yang kedua, pemberdayaan lingkungan, misalnya pendidikan berbasis kearifan lokal di Bali mengajarkan konsep Trihita Karana untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Inovasi pembelajaran, kearifan lokal digunakan sebagai pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, seperti belajar geografi menggunakan pengelolaan teras ring di daerah pegunungan. Sekian, itu saja soal yang telah saya jawab. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.